Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Diningsi dengan NPM 201108038 dari kelas B semester 5. Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video ini, saya akan memaparkan suatu materi yaitu mengenai studi kasus anak dan remaja pada usia pubertas dengan tema Guru Bimbingan dan Konseling dalam mencegah perilaku berpacaran remaja SMP. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Latar belakang dalam mencegah perilaku berpacaran remaja SMP adalah masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang merupakan periode kehidupan paling banyak terjadi konflik pada diri seseorang. Salah satu fase remaja yaitu rasa ketertarikan terhadap lawan jenis disertai rasa ingin memiliki. Pengaruh kemajuan teknologi dan memudarnya kontrol sosial masyarakat sehingga perubahan besar dirasakan oleh remaja karena mereka cenderung lebih banyak mengikuti tren tanpa memikirkan risiko baik buruknya, termasuk dalam perilaku berpacaran. Perilaku berpacaran yang dilakukan siswa diantaranya jalan berdua, mengobrol, bercanda, berpelukan, dan meraba. Pada masa ini, terjadi perubahan-perubahan penting baik fisik maupun psikis. Masa ini menuntut kesabaran dan pengertian yang luar biasa dari orang tua. Pergaulan yang sering kali remaja lakukan dalam masa pubertas, mereka sebut dengan pacaran. Para remaja sekarang dengan bebas bergaul antar jenis. Pergaulan ini telah lumrah di sekolah dan masyarakat, bahwa pergaulan sepasang manusia yang berlainan jenis itu dapat mendidik naluri, menahan nafsu syahwat dan akan menjadikan pertemuan perempuan dan laki-laki sebagai sesuatu yang biasa. Fakta yang ada di lingkungan sekolah siswa tingkat SMP sudah banyak yang berpacaran, sehingga bisa mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar. Pada usia remaja SMP, mereka seharusnya berkonsentrasi dalam belajar dan orang tua berperan untuk memberikan arahan, pengertian, serta motivasi kepada anaknya. Materi selanjutnya, pengertian perilaku berpacaran remaja SMP. Perilaku berpacaran merupakan hal yang normal menurut tinjauan psikologi. Bennett dalam Wisnuwardani dan Masudi menyebutkan bahwa pacaran adalah hubungan pranikah antara pria dan wanita yang diterima oleh masyarakat. Pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain. Sternberg mendefinisikan pacaran sebagai orang yang dekat dengan seseorang tetapi bukan saudara. Dalam hubungannya terdapat cinta yang bermuatan keintiman, nafsu, dan komitmen. Pacaran juga dapat diartikan sebagai proses dua orang manusia yang tertarik, ingin saling mengenal, dan menginginkan hubungan yang lebih erat lagi, ditandai dengan adanya gairah dan keintiman baik secara fisik maupun emosional. Pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Pacaran merupakan menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Perilaku berpacaran juga merupakan hal yang normal menurut tinjauan psikologi. Namun, banyak remaja yang mengekspresikan perilaku pacaran yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, agama, maupun hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa hal-hal yang dilarang oleh remaja pada beberapa tahun yang lalu, seperti berciuman dan bercumbu, ini telah dibenarkan oleh remaja sekarang. Bahkan, ada sebagian kecil dari mereka setuju dengan free sex, dan lingkungannya adalah sumber utama yang paling berpengaruh pada perilaku remaja, sehingga selain itu ada pengaruh teman sebaya yang paling banyak yang bisa memberikan contoh bagi teman untuk perilaku menyimpang. Selanjutnya adalah analisis. Salah satu fase remaja yaitu rasa ketertarikan terhadap lawan jenis disertai rasa ingin memiliki. Pengaruh kemajuan teknologi dan memudahnya kontrol sosial masyarakat sehingga perubahan besar dirasakan oleh remaja karena mereka cenderung lebih banyak mengikuti tren tanpa memikirkan risiko baik buruknya, termasuk dalam perilaku berpacaran. Upaya dalam menangani remaja berpacaran ada 3,
yaitu preventif, kuratif, dan pembinaan. Namun, upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling untuk mencegah penyimpangan berpacaran adalah cenderung dengan upaya preventif, berupa layanan informasi secara klasikal dengan media video terkait bahaya pacaran pada remaja awal untuk membina dan mengendalikan siswa dengan baik, serta mengadakan surat perjanjian dan sosialisasi. Selanjutnya adalah diagnosis. Remaja melakukan pacaran karena banyak hal yang mendasarinya, di antaranya globalisasi Indonesia, yaitu maraknya teknologi canggih, melemahnya kontrol lingkungan, bergesernya nilai dan fungsi keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurang terarahnya metode pendidikan seksual bagi remaja, keinginan besar remaja untuk mencoba-coba. Selanjutnya, faktor remaja melakukan perilaku pacaran yaitu faktor lingkungan keluarga, karena sikap keluarga yang kurang mengawasi pergaulan anaknya karena sibuk bekerja. Selanjutnya ada faktor pergaulan, faktor media sosial, selanjutnya faktor ingin mencoba-coba, faktor teman sebaya karena remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima oleh teman sebayanya atau kelompoknya. Selanjutnya faktor lingkungan sekolah dan faktor agama. Maraknya berbagai sarana melalui media seperti kamus khusus dewasa, novel, games, situs pornografi di internet yang sangat melimpah, iklan, video klip, film yang beredar saat ini selalu memperlihatkan adegan berpacaran anak sekolah, menjadikan remaja untuk mengikuti di kehidupan yang nyata. Tidak hanya itu, kurangnya kontrol orang tua dalam mengawasi lingkungan sosial anak, sekolah menjadikan remaja merasa bebas dalam berperilaku pacaran. Akibat dari lingkungan yang tidak baik seperti pergaulan dengan teman sebaya yang tidak terkontrol, kurangnya pemahaman moral dan agama, kemajuan teknologi dan kebebasan media menjadi faktor timbulnya perilaku berpacaran yang tidak benar. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong adanya perilaku pacaran berasal dari dalam diri individu, perkembangan teknologi, orang tua, dan teman sebaya. Dan semua itu nampaknya berporos pada satu, yaitu ketidakstabilan emosi atau kekurangmampuan mengendalikan diri. Selanjutnya adalah prognosis. Dalam mengatasi permasalahan remaja berpacaran, guru bimbingan dan konseling juga mendampingi siswa dengan memberikan layanan informasi pada saat jam pelajaran bimbingan dan konseling di kelas. Layanan informasi ini bertujuan agar individu mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Guru bimbingan dan konseling juga melakukan upaya kuratif, upaya pembinaan, upaya preventif bagi siswa yang belum menyimpang, dan pelaksanaan konseling individu dalam upaya pembinaan, dan terakhir upaya preventif dengan memberikan penyuluhan untuk siswa yang belum melakukan penyimpangan serta mengadakan surat perjanjian. Selanjutnya, upaya mencegah perilaku menyimpang berpacaran dilakukan dengan cara menghimbau, memberikan informasi kepada siswa, selanjutnya memberikan pemahaman melalui layanan klasikal dan bimbingan kelompok serta sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti BR, BNN, Puskesmas, dan BKKBN. Berbagai upaya preventif dapat dilakukan, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu di rumah tangga atau keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Upaya preventif merupakan upaya guru bimbingan dan konseling untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseling. Selanjutnya adalah treatment. Dalam langkah ini memerlukan banyak waktu dan proses yang kontinu dan sistematis serta memerlukan pengamatan yang cermat dari peneliti. Keberhasilan treatment ini sangat tergantung pada klien itu sendiri. Apakah benar-benar melakukan rencana yang telah disepakati bersama atau tidak, dan juga tergantung pada kemampuan serta faktor luar yang mempengaruhinya. Selanjutnya, dalam mencegah masalah siswa yang pacaran tidak sehat ini, guru bimbingan dan konseling sebagai konselor di sekolah memberikan layanan pendidikan moral atau agama yang cukup. Hal ini diharapkan dapat membentengi remaja dari penyimpangan perilaku yang berujung kepada seks bebas di kalangan remaja, agar
remaja dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, guru bimbingan dan konseling juga wajib memberikan pendidikan seks kepada siswa. Guru bimbingan dan konseling memberikan bantuan wali kelas, meminta bantuan wali kelas agar pada saat perwalian dengan orang tua siswa, wali kelas menyampaikan beberapa hal mengenai pentingnya perhatian serta teladan dari orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini sangat diperlukan oleh seorang remaja agar mereka terhindar dari penyimpangan perilaku berpacaran yang menjurus kepada seks bebas. Selanjutnya adalah follow up dalam mencegah perilaku berpacaran pada remaja SMP. Pada masa orientasi siswa baru, guru bimbingan dan konseling mengadakan penyuluhan untuk memberikan pengertian kepada siswa tentang masa remaja dan juga reproduksi agar siswa tidak terjerumus dalam gaya berpacaran yang bebas. Penyuluhan ini dapat dilakukan dan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang bergerak di bidang penyuluhan kesehatan, seperti puskesmas. Materi yang diberikan seperti cara bergaul yang sehat, berkaitan dengan reproduksi atau perkembangan remaja, serta materi lain yang berkaitan dengan hubungan sosial. Kerjasama antara unsur-unsur terkait sangat diperlukan dalam pemberian sosialisasi berkaitan pacaran pada remaja sehingga diperoleh hasil yang optimal dengan cara efektif dan efisien. Di antaranya usaha yang sangat penting dan dapat dilakukan oleh setiap orang tua, guru, atau pemimpin masyarakat adalah dapat menciptakan ketentraman batin bagi remaja. Beberapa cara dalam mencegah siswa bermasalah meliputi yang pertama ada pengenalan awal tentang kasus, yang kedua pengembangan ide-ide tentang rincian masalah, yang ketiga penjelajahan yang lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus, lalu yang keempat mengusahakan upaya-upaya untuk mencegah sumber pokok permasalahan. Guru bimbingan dan konseling sebagai konselor di sekolah memberikan layanan pendidikan moral atau agama yang cukup. Hal ini juga diharapkan dapat membentengi remaja dari penyimpangan perilaku yang berujung kepada seks bebas di kalangan remaja. Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja mulai mengenal cinta setelah pubertas. Tetapi pacaran pada anak remaja harus bersifat sehat dan positif. Perilaku berpacaran merupakan aktivitas remaja yang berhubungan dengan adanya ketertarikan fisik dan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah, dengan tujuan saling mengenal masing-masing individu dari kedua lawan jenis. Faktor utama remaja berpacaran adanya ketidakstabilan emosi atau kekurangmampuan untuk mengendalikan diri. Upaya menangani remaja berpacaran terdapat 3 upaya, yaitu ada upaya preventif, kuratif, dan pembinaan. Namun, kecenderungan dalam upaya mencegah perilaku menyimpang berpacaran yaitu upaya preventif dengan cara menghimbau, memberikan informasi kepada siswa, serta memberikan pemahaman melalui layanan klasikal terkait materi dan video dampak negatif pacaran di masa depan. Motivasi untuk berprestasi dan membuat program cara bergaul yang baik dengan lawan jenis. Pacaran dapat memberikan dampak yang positif bagi remaja. Akan tetapi, di lain pihak, sisi negatifnya juga banyak. Maka dapat saya sarankan dari pihak sekolah diharapkan lebih tegas dalam memberikan peraturan, peringatan, teguran ataupun sanksi kepada siswa yang melakukan perilaku pacaran yang menyimpang. Untuk siswa, jika merasa pacaran tidak memberikan efek positif, maka lebih baik tidak melakukan pacaran dan mengalihkannya dengan menambah kegiatan positif dengan tidak meninggalkan hubungan dengan lawan jenis. Kendala yang sering ditemui dalam permasalahan ini adalah kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.